Shalom adik-adik. Sekali lagi, shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam channel YouTube Ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Piniel Palembang. Hari ini kita ada di bulan kedua di tahun 2022. Iya, udah siap semua untuk ibadah? Puji Tuhan semua siap. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita tetap duduk masing-masing di bangku doa kita. Kita akan bersaat teduh sejenak ya. Kita bersaat teduh. Selesai. Oke. Ya, mari kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Iya. Oh, jangan rebutan-rebutan. Oke, sudah sebulan berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 184 yang berjudul Bermacam-macam Anak. Adik-adik, kita semua tetap berdiri, kita akan berdoa. Ya, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan detik ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami dan membangunkan kami di pagi hari tadi. Dan saat ini Tuhan, kami siap menghadap hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bunda Yeni. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Ada Alkitab di rumah? Oke, ya siap. Kita buka Alkitab kita akan bermazmur secara berbalasan. Kita buka kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Mari kita ulang, kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Kita akan bermazmur dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kita bermazmur berbalasan ya adik-adik. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, sekalipun tentara berkenan mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Iya, silakan duduk lagi adik-adik. Iya, kita tutup Alkitab kita. Iya. Nah, kita akan bernyanyi lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bunda Yeni. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 203. Ku diberikan kidung baru. Hati
adik-adik, mari kita sama-sama menyiapkan pembacaan Alkitab pagi hari ini yang terambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Bunda ulang ya. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah mendapatkannya bacaannya, biarlah Alkitab kita terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, agar kami mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan, Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab pagi hari ini yang terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai ke 8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian hambaku. Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari batang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka hanya kuatan dan teguh. Kenakanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh
hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memberkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian berjalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi hari ini. Adik-adik persilakan duduk kembali. Shalom. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan pembacaan kita di pagi hari ini ya, kita menjadi tahu siapa yang Tuhan pilih di dalam pembacaan Alkitab kita pagi ini untuk menggantikan Musa ya adik-adik ya. Adik-adik coba lihat di ayat yang pertama, yang kedua, di mana ayat 1 dan kedua menjelaskan bagaimana Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Nah adik-adik, ternyata pekerjaan yang dilakukan Yosua untuk memimpin bangsa Israel adalah bukan pekerjaan yang ringan adik-adik, tapi pekerjaan yang benar-benar berat. Karena apa? Karena Yosua harus membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan mereka memasuki tanah perjanjian. Tanah apa adik-adik? Ya, tanah Kanaan ya. Dan adik-adik tahu ya, di dalam Alkitab itu bangsa negeri yang menduduki di daerah itu ada bangsa yang kuat, yang jago-jago perang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di ayat 3 dan 5 janji Tuhan untuk Yosua untuk memberi kekuatan, dan Tuhan Allah juga berjanji kepada Yosua untuk menjamin keselamatannya. Sedangkan adik-adik, coba adik-adik lihat di ayat yang ke-6 dan 8, di mana Tuhan memperingati Yosua. Tuhan bilang, Yosua, hati-hati karena yang kau hadapi adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Tuhan berfirman pada Yosua dan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan adik-adik, Tuhan berkali-kali memperingatkan Yosua agar selalu berhati-hati, dan Tuhan memberikan roh hikmat bagi Yosua sehingga Yosua dapat melakukan dan selalu mengingatkan setiap apa yang dia lakukan, dia selalu berseru dan memohon kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Allah dapat memilih siapapun untuk melayani dia ya adik ya, biar kecil maupun besar ya adik-adik. Tapi adik-adik, jikalau adik-adik dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, adik-adik nggak boleh takut. Percayalah, setiap Tuhan memilih kita, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menolong kita. Dan ingat adik-adik, janji Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Asal kita juga harus dalam melayani Tuhan dengan sungguh, dengan taat, dengan setia dan takut akan Tuhan. Nah adik-adik, contohnya jikalau adik-adik di sekolah minggu atau adik-adik disuruh berdoa, adik-adik nggak usah takut, karena yakinlah setiap apa yang adik-adik didoakan, adik-adik pasti didengar oleh Tuhan ya. Untuk itu adik-adik harus berani seperti Yosua di dalam menghadapi
tugas dan tanggung jawab. Apa yang sudah Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan, yang apa yang sudah Tuhan pilih, kita harus berani untuk menjalani. Dan yakinlah Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman di pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu setia di dalam panggilan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini juga hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mana dalam kelemahan tubuhnya. Kami juga berdoa untuk anak kami, Ray dan orang tuanya, dan Ana, dan mungkin anak-anak kami yang lain dalam kelemahan tubuhnya. Dengan ini Tuhan, hamba mohon Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, berkati setiap makanan, minuman maupun obat-obatan. Agar dengan itu semua Bapa, Tuhan nyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh dapat mengalami kesembuhan dan boleh dapat bersukacita karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam jenjang pendidikan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan roh pintar, roh kerajinan, dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh dapat belajar dengan penuh sukacita dan boleh melakukan setiap tujuan dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Berkati juga kedua orang tua di dalam pekerjaan, di dalam usahanya. Tuhan berkati, Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga kedua orang tua kami boleh mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas kasih Tuhan di dalam pemeliharaan kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu keberadaan bangsa negara kami. Dengan ini kami mohon Tuhan berkati pimpinan kami, presiden dan wakil, dan menteri-menteri dan aparat-aparat yang lain Tuhan. Tuhan tolong berikan roh hikmat bagi mereka, agar mereka apa yang telah mereka lakukan, program maupun apapun yang untuk kesejahteraan bangsa kami, Tuhan berkati, sehingga kami boleh bersukacita bahwa Tuhan selalu mengasihi bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam penderitaan. Tuhan tahu keberadaan mereka, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Dengan ini Tuhan, tolong mereka, penuhi mereka, berikan roh hikmat, roh pintaran, dan Tuhan berikan selalu berkat-berkat agar mereka juga boleh merasakan apa yang kami rasakan, yang telah kami terima daripada Tuhan. Ya Bapa, inilah doa, inilah syukur hati kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, adik-adik, gimana tadi dengar ceritanya, dengar firman Tuhannya? Seru enggak? Bisa didengar, bisa diterima ya? Puji Tuhan. Semoga firman yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik ya, bisa diterima dan bisa menambah keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Kita semua bangkit berdiri yuk, yuk bangkit berdiri yuk. Iya, kita ada di akhir ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 56, Jalan Serta Yesus. Jalan dalam
ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga ibadah pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.